Yang 13.1 ya, Ibu? Ya, 13.1 dulu. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Yang lain perhatikan ya. Kalau ada yang salah diperbaikin. Dari diketahui ya, ditanyakan pelan-pelan di ininya. Ini, Bu. Suatu proyek direncanakan menggunakan mesin seharga 150 juta. Kemudian mesin tersebut seluruhnya di dalam negeri dengan perincian 80% impor dan 20% buatan dalam negeri. OER kurs $1 sama dengan 16.500 rupiah dan SER $1 sama dengan 20.000 rupiah. Ditanya berapa harga mesin yang digunakan dalam analisis. Tadi kan sudah diketahui harga mesinnya 150 juta. Kemudian yang bahan import itu dipakai 80%, kemudian buatan dalam negeri itu dipakai 20%. ORR kurs $1 sama dengan 16.500 rupiah, kemudian SER $1 sama dengan 20.000 rupiah. Berapa harga mesin yang digunakan dalam analisis? Yang pertama kita hitung dulu yang impor itu 80% sama dengan 0,8 didapat dari 80% dikali 150 juta rupiah dikalikan si SER tadi di 20.000 rupiah dibagi OER kurs sama dengan yang 16.500 rupiah. Didapat hasilnya 145.454.546 rupiah. Kemudian dicari yang di dalam negeri. Buatan dalam negeri yaitu 20%. Sama dengan 0,2 didapat dari 20% tadi dikali dengan harga mesinnya 150 juta rupiah didapat hasilnya 30 juta rupiah. Kemudian, harga mesin yang digunakan dalam analisis ekonomi tadi ditambahkan yang import tadi 80% dan buatan dalam negeri 20%. 145.454.546 ditambah 30 juta. Dapat hasilnya 175.454.546 rupiah. Oke, sip, tunggu. Dah. Ntar yang nomor, coba ke atas lagi. Nomor 2-nya nanti ada yang lain. Oke, ada yang beda dari sini? Sama Ibu. Sama. Untuk Jadi cari dulu impornya berapa, diketahuin ya. Harga mesinnya 150 juta. Tulis diketahuin harga mesin 150 juta. Nanti. Kemudian impornya berapa? 80%. Diketahuinya. Kemudian buatan sendiri 20%. Kursnya OER-nya $1 itu 16,5. Kemudian SER itu 20.000 ya. OER apa sih? Apa OER? Apa OER dan SER itu apa? Yang di dalam negeri OER apa SER? Ayo, apa OER, apa SER? Ayo, apa? OER itu apa? SER itu apa? Harga kurs di dalam negeri itu apa? Ayo apa? SER
dan OER. Apa kepanjangannya? Ntar kalau keluar di ujian nggak Izin, tahu lagi. Ayo, SER apa? izin menjawab Ibu. Ya, silakan. SER itu Shadow Exchange Rate. Kalau ORR itu Official Exchange Rate, Bu. Oke, kalau OER itu digunainnya untuk apa? Kalau SRR digunakan untuk nilai tukar real. Mm-mm. Kalau SER? Apa? SER untuk nilai tukar real. Kalau OER biasanya untuk nilai tukar resmi. Ya. Oke. Kemudian impor 0,8 dikali 150 juta berarti cari dulu SER-nya berapa dibagi dengan OER-nya berapa. Didapat 145, 454, 546. Ada yang beda angkanya? Nanti kalau ujian ambil 3 angka di belakang koma ya. Nanti dilihat kalkulatornya. Kemudian cari lagi harga dalam negeri 20%, 0,2 dikali 150 juta. 150 juta diketahui di soal, dapatlah 30 juta. Nah, sehingga harga mesin yang digunakan dalam analisis ekonomi berarti importnya yang 80% ditambah dengan dalam negeri 20%. Berarti 145, 454 ditambah 30 juta dapatlah 175, 454, 546. Oke. Ada yang berbeda? Ada yang jawabannya 145, 440? Mana tahu ada yang beda kalkulatornya? Sama Itu semua? Bu. Jadi yang hasil yang A ini sebenarnya ada tiga angka di belakang koma, jadi saya buletin aja Bu. Oke. Nanti ambil yang 3 angka di belakang koma ya. Oke. Ada yang berbeda? Cuman bedanya nggak dibulutin aja, Bu. Oke. Tapi cara perhitungannya sama ya? Sama, Bu. Oke. Oke, nomor 2. Siapa yang mau? Yang lain? Saya stop share screen ya Bu. Oke. Share Terima kasih screen. Bu. Ibu, Devi Ya. mau nyoba. Oke, boleh silakan. Langsung saja share screen ya. Saya belum absen lagi ya. Ntar ya, habis ini ya, habis pembahasan saya absen ya. Jadi ketahuan siapa yang nyimak, siapa yang enggak. Silahkan share screen. Maaf Ibu, apakah sudah terlihat? Oke, sudah. Tapi ini agak zoom lagi. Oke, sip. Nomor 2 ya. Oke, semua Baik, Bu. terlihat ya? Zoom lagi bisa? Terlihat Ibu. Zoom. Oke, sip. Dalam suatu proyek biaya tenaga kerja seluruhnya sebesar 600 juta rupiah yang terdiri dari tenaga kerja kasar sebesar 70%, tenaga kerja menengah sebesar 20%, tenaga kerja ahli sebesar 10%. Dengan asumsi shadow swings untuk berapa jumlah biaya tenaga kerja dalam analisis ekonomi. Jadi yang A, tenaga kasar sebesar 70% dikali 600 juta dikali 0,5 diperoleh hasil 210 juta. Kemudian untuk yang B, tenaga menengah 0,20 dikali 600 juta dikali 0,8 sebesar 96 juta.
Untuk yang C, tenaga ahli dengan 10% dikali 600 juta dikali 1,0 sama dengan 60 juta. Jadi, jumlah biaya tenaga kerja dalam analisis ekonomi sebesar 366 juta. Oke. Cuma dikali aja ya. Jadi tenaga kerja kasarnya 0,7 dikali 600 juta. Habis itu dikali 0,5. Tenaga kerja menengahnya 0,2 kali 600 juta kali 0,8. Dapat 96 juta ya. Kemudian tenaga kerja ahlinya 0,10 kali 600 juta dikali 1. Ini semua udah dapat di soal ya? Ada di soal semua ya angka-angkanya? Atau kamu bikin angka sendiri? Ada di soal, Ibu. Ada di Kalau soal. untuk yang 0,5, 0,8, Devi lihat dari contoh PPT. Oke. Ya, 0,5, 0,8, 1. Ya, biasanya harusnya ada di soal ya, tapi biasanya untuk tenaga kerja kasarnya itu dianggap 0,5, 0,8, dan 1. Oke, ada yang berbeda dari sini? Sama. Habis itu dikali, dijumlahin, dapatlah jumlah tenaga kerja dalam analisis ekonomi. Minggu depan kurang lebih analisisnya kayak gini. Ini digunain bisa untuk minggu depan ya. Jadi diingat-ingat. Jadi kalau nanti keluar di ujian, cara menghitung tenaga kerja kasar ada soal gimana, ya udah tinggal dikali aja, jangan bingung ya. Hitunglah tenaga kerja kasar dalam analisis ekonomi, misal contoh kasusnya. Ya udah tinggal dikali baru ditambah ya. Oke. Nggak ada masalah untuk nomor 2? Sama semua hasilnya? Sama, Ibu. Sama Ibu. Oke, sip. Stop share screen, lanjut. Siapa yang mau selanjutnya? Nomor pertemuan 24 nomor 1. Saya pakai sistem kayak gini biar kalian bisa langsung ini ya, praktek kita bahas. Daripada saya kasih materi-materi, nanti malah pembahasannya nggak ada. Jadi praktek, bahas. Di mana masalahnya baru kita bahas. Oke, silakan. Nomor 24. Ayo, siapa? Ayo, siapa yang mau dari sekian banyak? Offline semua, jangan-jangan nggak datang. Ayo, siapa? Jangan itu-itu aja ya. Ibu, saya Bu. Siapa ini? Reza Imelda. Boleh, silahkan. Kenapa share screen-nya? Bentar Ibu.
Oke. Udah terlihat belum, Bu? Belum? Aduh, Siapa namanya? Email Reza. Reza email udah, Bu. Ini belum terlihat juga ya, Bu? Belum. Oke, sebentar. Saya ambilkan saja dari ini. Udah, Ja. Udah ini, udah coba di Zoom. Udah ya, Bu. Oke. Nomor 1, suatu proyek direncanakan menggunakan mesin seharga Rp 200 juta. Mesin tersebut tidak seluruhnya impor, tetapi sebagian dibuat dalam negeri, dengan perincian 50% impor dan 50% ke dalam negeri. ORR kurs $1 Rp 16 juta 500 dan SRR $1 Rp 20 juta. Berapa harga mesin yang digunakan dalam analisis? Yang pertama yang A, nyari yang impor dulu 50%, yaitu 50% itu dijadiin 0,5 dikali dengan 200 juta itu harga mesinnya, dikali 20 juta dibagi dengan 16 juta 500, yaitu dihasilkan 120 juta 212.121 rupiah. Yang B-nya 50% dalam negeri, 0,5 dikali 200 juta sama dengan 100 juta. Jadi harga mesin yang digunakan dalam analisis ekonomi adalah 120.212.121 rupiah ditambah dengan 100 juta, hasilnya yaitu 221.212.121 rupiah, Bu. Oke, ada yang berbeda? Ada yang beda? Ini nggak gerak ya share? Oh, tulisannya. Oke. Ada yang berbeda? Tidak, Bu. Sama Ibu. Sama, Ibu. Oke, jadi pertama diketahuin dulu mesinnya 200 juta, ya kan? Kemudian impornya 50%. Buatan sendiri 50%. OER-nya $1 16.500 atau kita singkat aja 16.500 ya, $1-nya. SER-nya Rp20.000 ya. Ditanya harga mesinnya itu berapa? Berarti 50% dikali dengan 200 juta dikali dengan SER per OER-nya. Gitu ngerjainnya atau ada kerjain sendiri? Rumus awal ya, kayak gitu atau gimana? Iya, di PPT-nya kayak gini, Bu, rumusnya, Bu. Ya, oke. Semua kayak gitu ya. Jadi berarti 50% dikali 200 juta dikalikan dengan 20.000 dibagi 16.500. Gitu ya? Kerjanya. Iya, Bu. Oke. Berarti sama dengan 50% dikali 200 juta dikali 20.000 dibagi 16.500 dapat 1,212. Ambil 3 angka di belakang koma. Iya. Iya, Bu. Oke. Dapat 121.200. Ya, dianggap belakang komanya ya. Kayak gitu nggak? Sama nggak? Ya. Oke. Kemudian harga dalam negerinya berarti 50% dikalikan dengan 200 juta. Begitu ngerjainnya, 50% kali 200 juta. Oke, sama, Iya, Bu. dapatnya 100 juta. Berarti harga mesin untuk analisis ekonomi dijumlahin antara yang harga impor dengan harga dalam negeri, dapatlah 221 juta 200 atau sekian-sekian. Ya, kayak gitu ngerjainnya. Iya, Bu. Ada yang beda? Iya, Atau Bu. ada yang ngide sendiri gitu kan? Sama?
Oke, cukup. Kalau sama, lanjutkan ke nomor 2 yang lainnya ya. Saya ya, Bu. Saya ya, Bu. Nah, nomor 2 silahkan. Ya, bentar, Bu. Siapa yang mau share screen? Widya Rumsari, Bu. Udah ganti orangnya ya? Bukan yang tadi kan? Bukan, Ibu. Oke, sip. Nomor 2. Nomor 2 yaitu dalam suatu proyek biaya tenaga kerja seluruhnya sebesar 300 juta yang terdiri dari tenaga kerja kasar sebesar 60%, tenaga kerja menengah 30%, dan tenaga kerja ahli 10%. Dengan asumsi shadow wages untuk TK kasar 0,5, TK menengah 0,8, TK ahli 1,0, maka berapa jumlah biaya TK dalam analisis ekonomi? Jadi kita langsung jawab TK kasar itu diketahui jadi 0,6 dikali 300 juta dikali 0,5 jadi 90 juta. TK menengah 0,3 dikali 300 juta dikali 0,8 hasilnya 72 juta. Dan TK ahli 0,1 dikali 300 juta dikali Sinyal ya? Terima kasih. Oke. Jadi dapatnya 192 juta. Iya, Ibu. Oke, ada yang beda hasilnya? Jadi ini kalau ini tinggal dikali-kali aja ya, sama kayak soal yang tadi. Ada yang berbeda? Tidak, Sama, Bu. Ibu. Sama ya. Jadi kalau nanti ada Sama, peluang Bu. ujian, nggak salah ya dalam mengerjakan. Oke, next. Lanjut nomor 25. Saya, Bu. Oke, silahkan. Ada yang lain nggak selain si Aldo? Aldo kan minggu lalu udah ya. Jadi nggak boleh ya, Bu ya? Gantian yang lain ya. Ini kan sebenarnya udah dikerjain, tinggal menghitung angka aja ya di itunya. Oke, silahkan yang lain siapa? Saya ya, Ibu. Siapa namanya? Oke, Aulia. Oke, Aul, silahkan. Udah terlihat belum ya, Bu? Belum. Belum terlihat ini. Udah belum ya, Bu? Oke, udah lihat ini, tapi masih agak di zoom lagi aja kali ya. Oke, silahkan. Nah, ini udah. Langsung soalnya langsung jawab aja ya, Bu ya?
boleh nanti jadi diketahuinya apa, dari mana angkanya ditunjukin ya, biar teman-temannya tahu. Iya, iya, Ibu. Ya, jadi tunjukin angkanya soalnya di mana. Kayak saya menjelaskan Iya. kan angkanya dari sini, 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 karena mana tahu ada yang belum paham. Ya, Iya, oke, Ibu. silakan. Baik. Yang A, mencari operasional cash flow dari sisi pusat analisis finansial. Penghasilan 1 juta dikali 500 per unit. 1 juta ini diperoleh dari poin A yang menghasilkan 1 juta unit dan 500-nya dari poin 1, 500 per unit. Jadi 1 juta dikali 500 hasilnya 500 juta itu nilai A. Yang berikutnya yaitu biaya-biaya. Terdapat biaya bahan baku. Ini biaya bahan baku dicari dari soal poin kedua dalam 1 tahun senilai 50 juta rupiah. Tenaga kerja terdiri dari 2, yaitu tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih. Seperti diketahui di soal pada poin 3, tenaga kerja terlatih dibayar 50 juta dan poin keempat tenaga kerja tidak terlatih dibayar 50 juta. Penyusutan 10% dikali 500 juta. Ini dicari dari poin kelima terdapat di soal, yaitu aktiva tetap disusut 10% sehingga dimasukkan ke biaya penyusutan. Sehingga mendapatkan hasil 50 juta rupiah. Dan biaya lain-lain didapatkan dari poin ke-7 dari soal, biaya lain-lain sebesar 60 juta rupiah per tahun. Jumlah biaya itu didapatkan dari biaya bahan baku ditambah tenaga kerja terlatih ditambah biaya tenaga kerja tidak terlatih ditambah penyusutan ditambah biaya lain-lain, sehingga 50 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah menghasilkan 260 juta rupiah, sehingga terdapat menghasilkan nilai B. Berikutnya mencari laba operasional. Caranya yaitu A min B. Nilai A di sini terdapat 500 juta rupiah dikurang 260 juta rupiah, sehingga menghasilkan nilai C sebesar 240 juta rupiah. Kemudian mencari bunga. 20% dikali 250 juta rupiah ini dari poin ke-6, memperoleh kredit 250 juta rupiah dengan suku bunga 20%, sehingga menghasilkan 50 juta rupiah nilai D. Laba sebelum pajak. Caranya dengan menggunakan rumus C min D. Nilai C ini diketahui 240 juta rupiah dikurang 50 juta rupiah, sehingga menghasilkan nilai E yaitu sebesar 190 juta rupiah. Kemudian pajak 25%. Pajak ini dari soal poin ke-8, membayar pajak penghasilan dengan tarif 25 juta rupiah. Cara mencari pajak yaitu nilai E dikali 25% rupiah. Nilai E-nya 190 juta rupiah dikali 25% menghasilkan nilai F yaitu sebesar 47.500.000 rupiah. Kemudian mencari laba setelah pajak. Caranya yaitu E dikurang F. Nilai E di sini terdapat 190 juta rupiah dikurang 47.500.000 rupiah, sehingga menghasilkan nilai G yaitu sebesar 142.500.000 rupiah. Jadi operational cash flow itu cara mencarinya G ditambah bunga atau nilai D ditambah penyusutan. Ini diketahui nilai G-nya sebesar 140.500.000 rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah. Jadi 240.500.000 rupiah. Oke, stop dulu. Nanti yang B, C, D-nya yang lain ya. Jadi saya konfirmasi lagi. Pertama itu cari dulu penghasilan ya. Mana penghasilannya? 1 juta unit dikali 500 unit. Dapatnya 500 juta. Sama nggak? Dapatnya 500 juta yang awalnya 500 juta. Oke. Biaya bahan baku 50 juta ya. Oke. Iya, Bu. Tenaga kerja terlatih
karena ini analisis finansial, bukan analisis ekonomi, langsung ditulis 50 juta. Sama nggak? Sama Oke. Ibu. Tidak terlatih 50 juta. Habis itu, hitung penyusutan 10% dari 500 juta. Dapat 50 juta. Sama ya? Oke. Biaya lain-lain 60 juta. Habis itu dijumlahin. Gitu nggak ngerjainnya? Jumlahnya berapa Iya jadinya? Ibu. Oke. 260 juta rupiah. Bu. Oke. Dapat 260 juta. Setelah itu, laba operasional. Berarti penghasilan dikurang dengan jumlah biaya-biaya. Dapat 240 juta. Sama ya? Iya Ibu. Oke. Habis itu ngerjain bunga. Bunga di soal ada 20% dikalikan dengan 250 juta. Dapat berapa? 50 juta atau beda? 50 juta. 50 juta Oke, Ibu. 50 juta. Habis itu dikurangin ya. Dikurangin dulu ya. Iya Iya, Bu. Bu. Masuk laba sebelum pajak, bener kan? Iya. Iya, Bu. Oke. Habis itu pajak 25%, dapatlah 47.500 ya. Iya, Sama nggak? Bu. Oke. Laba Sama, Ibu. setelah pajak berarti dapat 142 juta 500. Iya, Bu. Oke. Sama sampai situ? Sama Sama Ibu. Ibu. Oke. 142.500 dapatnya dari mana? Dari laba sebelum pajak dikurang pajak Ibu. Oke, sip. Habis itu ngitung operasional cash flow. Berarti yang poin G 142.500 ditambah dengan 50 juta ditambah dengan 50 juta gitu ya. Sama. Iya Ibu. Sama Bu. Penyusutan dan biaya D ya. Oke, dapat 242.500 sama hasilnya. Sama Ibu. Oke, sip. Oke, sekarang yang nomor B. Silahkan siapa? B, C deh yang lain. B sama C. Nanti D sama E satu orang. Oke, silahkan siapa yang mau? Jangan sampai saya tunjuk ya. Silahkan siapa? Jangan itu-itu aja orangnya, bosen. Ayo siapa? Yang mau mengerjakan? Tasya Ibu boleh nggak Bu? Tadi Tasya udah ya kalau nggak salah ya? Iya Bu. Oke, jangan Tasya lah. Yang lain ya. Coba Intan. Ada nggak nih orangnya? Jangan-jangan nggak ada. Ada Ibu. Oke, silahkan Intan. Share screen yang B sama C. Udah kelihatan belum Bu? Belum terlihat. Coba lihat dulu.
Belum. Saya off kamera karena sinyal nggak stabil ya. Takutnya malah hilang-hilang suaranya. Oke, silakan Intan. Iya, Ibu, sabar, Bu. Heeh. Belum terlihat ya, Bu? Belum terlihat. Coba bentar saya cari di sini punya Intan ya. Oke, bentar. Intan udah ngumpulin ya? Romi mana Romi? Romi belum ngumpulin ini ya. Coba di sebentar share screen. Oke, nomor B, silakan dijelaskan aja pakai ini. Mana Intan? Sudah terlihat kan ya Tan ya? Ini punyamu kan ya? Putus-putus, Bu, suara Ibu. Oke, sudah terlihat kan ya tapi? Oh, bentar. Ini udah terlihat belum? Sudah terlihat? Atau belum ininya? Apa, Ibu? Suara Ibu putus-putus. Yang saya share screen sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, silakan. Cuman masih di halaman LMS, belum kebuka filenya, Bu. Ini udah berubah? Apakah sudah berubah? Sudah, Ibu. Oke, silahkan ke ini. Belum. Belum kebuka, Bu. Filenya belum terbuka, Ibu. Kalau ini udah terlihat? Sudah, Ya. Ibu. Oke, silahkan jelaskan. Yang B ya, jelasin yang B. Nih, di layarnya udah muncul kan? Silahkan Intan. Ya, Ibu. B, berapa besarnya customer surplus, yaitu harga awal dikurang harga akhir dibagi 2 dikali jumlah unit, yaitu 600 dikurang 500 dibagi
2 dikali 1 juta. Jadi hasilnya 50 juta. Lanjut aja deh sampai CDE-nya ya. Jelasin. Ya, Ibu. Yang C, berapa harga bayangan bahan baku? Harga bayangan bahan baku yang diimpor adalah 40% dikali 50 juta, sama dengan 20 juta, itu nilai A. Dalam hal ini sudah termasuk bea masuk sebesar 20%, dengan demikian biaya bahan baku bayangan yaitu A dibagi 1 ditambah 0,2, yaitu sama dengan 6, yaitu 20 juta dibagi 1/20, jadi hasilnya 16.666.667 rupiah. Jadi bea impornya yaitu 2 juta dikurang 16.666.667 rupiah. Jadi hasilnya yaitu 3.333.333 rupiah. Berapa harga bayangan tenaga kerja terlatih dibayar murah? Jadi harga bayangannya yaitu ditambah 50% dikali 50 juta ditambah 25 juta, jadi hasilnya 75 juta. Yang E, berapa harga bayangan tenaga kerja tidak terlatih? Yaitu 50 juta dikali 0,625, jadi 31.250.000. Yang F, harga bayangan aktif yang dibayarkan, yang diimport adalah 200 juta per 1 ditambah 0,1, yaitu 181.818.182 rupiah. Besarnya biaya penyusutan per tahun yaitu 300 juta ditambah 181.818.122 rupiah dikali 10%, yaitu 4.81.120 rupiah dikali 10%, yaitu menjadi 48.181.818,2. Pajak tidak perlu diperhatikan karena harga merupakan transfer dari pengusaha ke pemerintahan. Oke. Ada yang berbeda? Sama semua ya. Saya rasa ini udah dijelaskan juga di video, jadi tinggal menghitung angkanya. Kalau kalian ngikutin videonya, saya rasa bisa mengerjakan. Oke, siapa yang mau nomor 26? Ayo nomor 26. Boleh deh saya tunjuk aja biar ngomong ya. Astria boleh deh coba share screen. Bu, maaf Ibu. Ya. Untuk yang nilai G-nya belum dihitung, Bu. Nilai G-nya oke. Berapa harga aktiva tetap? Coba berapa harga kamu, Aldo? Share screen. Bu, maksudnya Aldo itu yang G itu operational cash flow dari sisi ekonomi, Bu. Oke, udah dihitung sama dirimu? Sudah, Bu. Oke, coba share screen.
sudah terlihat, Bu. Oke, sudah. Untuk yang soal yang pertama tadi, yang tugas 25 itu biaya operasional cash flow dari sisi ekonominya. Yang pertama itu ada penghasilan. Itu penghasilan itu didapat dari poin 1, 1 juta dikali 500 unit, jadi hasilnya 500 juta. Itu poin A. Yang kedua, consumer surplusnya itu ada 50 juta dari hasil nilai B yang kita hitung tadi. Yang ketiga itu ada biaya-biaya. Biaya bahan baku itu ada 50 juta, dan biaya impor itu ada yang di hasilnya dinilai C, itu 3.333.333. Biaya bahan bakunya itu jadi di total 46, biaya bahan bakunya ini nih, dari 50 juta dikurang 3.333 itu mendapatkan hasil 46.666.66.7. Tenaga kerja itu yang pertama ada terlatih mendapatkan underpaid 50% menjadi 75 juta. Dan tenaga kerja tidak terlatih itu mendapat 31.250.000. Penyusutan itu mendapat 48.181.818, dan biaya lain itu mendapat 60 juta, dan mendapatkan hasil jumlah biayanya itu 269.098.485. Mendapat nilai G. Dan laba operasionalnya A plus B dikurang G. Jadi A-nya itu 500 juta, B-nya itu 50 juta, dan G-nya itu yang tadi itu, yang 261.098.485. Mendapat, ini. Dan jumlah biayanya 261.009.098.485. Dan laba operasionalnya itu mendapat hasil 288.901.515. Itu mendapat nilai H, dan bunganya itu 20% dikali 250 juta mendapat hasil 50 juta. Laba sebelum pajaknya itu mendapatkan hasil dari H dikurang D itu jadi 238.901.515. Nah, pajaknya itu kita tulis 0 aja, dan laba setelah pajak itu mendapatkan 238.901.515. Dan biaya operasional cash flow-nya itu 238.901.515 ditambah 50 juta ditambah 48.181.818 mendapatkan hasil 300.337.083.333. Itu, Bu. Jadi interpretasinya dari analisis finansial dan analisis ekonomi menyatakan bahwa analisis ekonomi lebih menguntungkan dari analisis finansial. Dapat dilihat dari cash flow masing-masing. Yang pertama analisis finansial sebesar 242.500 dan analisis ekonomi sebesar 337.083.333. Analisis ekonomi lebih menguntungkan dan dapat dipertimbangkan bahwa proyek tersebut dapat menguntungkan bagi masyarakat. Oke, ada yang berbeda? Sama hasilnya? Sama, Ibu. Oke. Berarti kesimpulannya operasional cash flow dari sisi ekonomi itu lebih besar dari sisi finansial, ya. Sehingga bisa diperkirakan bahwa proyek tersebut akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar daripada manfaat finansial. Dengan kata lain,
Proyek tersebut lebih menguntungkan dipandang dari sisi ekonomi nasional daripada perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut. Jadi dari sisi ekonomi dia lebih menguntungkan. Itu nanti kesimpulannya. Ya. Oke, ada yang berbeda sama semua ya? Silahkan kalau Aldo mau yang nomor 26 boleh. Atau ada yang mau yang lain, silahkan. Maaf Ibu, terlebih dahulu untuk yang lain dulu Bu. Soalnya takutnya nanti Ya, dibilang. oke, silahkan yang nomor 27. Silahkan siapa yang mau matikan dulu share screen-nya. Jam berapa ada kuliah industri? 10 ya. Oke, silahkan nomor 27. Ayo nomor 27. Coba si Gusti deh, saya belum dengar dari tadi cuma di chat aja ini off cam. Oke, silakan Gusti share screen nomor 27. Baik, Ibu, boleh minta tolong teman nggak Bu yang share screen? Kan siapa aja share screen ya. Habis ini saya minta Gusti kan nomor sampai surplus ya Gusti ya. Kemudian Floren boleh deh lanjutannya ya. Habis itu nanti dianalisis ekonominya. Boleh deh Esti ya, Esti. Esti udah belum ya tadi Esti ya. Oke, silahkan. Ya, Ibu. Ya, oke Gusti silahkan share screen. Siapa aja yang disuruh boleh. Mana ini? Nggak ada yang share screen? Kalau gitu saya aja yang share screen ya, punya Gusti. Sudah terlihat ya? Silahkan Gusti, ini udah di-share screen kan? Jelasin. Baik, Ibu, untuk penghitungan operasional cash flow dari sisi perusahaan analisis finansial itu penghasilannya itu Rp1.500.000 dikali 1.000. Biaya-biayanya itu hasilnya itu Rp1.500.000.000. Biaya-biayanya bahan baku itu ada 60 juta, tenaga kerja ada terlatih dan tak terlatih. Untuk yang terlatih 60 juta rupiah dan tak terlatih 50 juta rupiah. Untuk penyusutan 10% dikali 500 juta, yaitu 50 juta rupiah, biaya lain-lain Rp 60 juta rupiah. Jumlah biaya itu yaitu 280 juta rupiah, itu untuk B.
Laba operasional 1.222 juta rupiah itu C. Bunga 20% dikali 150 juta, 50 juta rupiah D, dikurang hingga laba sebelum pajak itu 1.170 juta rupiah, itu E dikali 25%, pajak 25%, yaitu hasilnya 292.500.000 rupiah. F, dikurangi laba setelah pajak, yaitu 877.500.000 rupiah, itu untuk hasil G. Operasional cash flow itu G plus bunga dikali D plus penyusutan, yaitu 877.500.000 rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah, yaitu hasilnya 977.500.000 rupiah. Untuk besaran consumer surplus itu harga awal dikurang harga akhir dibagi 2 dikali 1.500.000. Lalu 1.500 untuk harga awal, harga akhir 1.000 dibagi 2 dikali 1.500.000, yaitu 750 juta rupiah dibagi 2 hingga mendapatkan hasil 375 juta rupiah. Untuk C, berapa harga bayangan bahan baku? Harga bayangan bahan baku yang diimpor adalah 40% dikali 60 juta rupiah, mendapatkan hasil 24 juta rupiah. Itu A. Dalam hal ini sudah termasuk bea masuk sebesar 20%, dengan demikian bahan baku bayangan yaitu A bagi 1 plus 0,2 B sama dengan Rp 24 juta rupiah dibagi 1,2, yaitu hasilnya 20 juta rupiah. Jadi impornya 24 juta rupiah dikurang 20 juta rupiah, hasilnya 4 juta rupiah. Oke. Ada yang berbeda? Yang lainnya? Ada yang beda atau sama? Sama ya? Ada yang beda hasilnya? Sama Ibu. Sama Ibu. Oke. Kurang lebih sama ya cara pengerjaannya ya, kayak yang tadi. Oke. Siapa Ibu, lagi makasih. tadi? Ya. Oke, ada lagi yang mau share screen? Lanjut, silakan yang D, E, F. Baru nanti yang operational cash flow-nya beda orang. D, E, F siapa tadi? Esti apa Floren? Saya lupa. Floren, Bu. Oke, silakan Floren. Sudah terlihat, Ibu. Bentar, ini lagi loading. Oke, silahkan. Bu. Iya, silahkan. Udah terlihat. Tapi ini keluar lagi. Oke, silahkan. Yang selanjutnya D, berapa harga bayang tenaga kerja terlatih? Jadi tenaga kerja terlatih dibayar terlalu murah sebesar 40%. Berarti harga bayangnya 60 juta ditambah 40% dikali 60 juta. Sama dengan 60 juta ditambah 24%. Jadi hasilnya 84 juta. Selanjutnya ada E, berapa harga bayang tenaga kerja tidak terlatih? Sama dengan 50 juta dikali 0,65. Jadi hasilnya 32.500.000 rupiah. Selanjutnya ada F. Harga bayang aktiva tetap yang harus diimpor adalah 300 juta dibagi 1 tambah 0,1. Jadi hasilnya ada 272.727.273 juta. Besar biaya penyusutan per tahun ada 200 juta ditambah 272.727.273 dikali 10%.
Jadi hasilnya 47.272.727. Jadi di sini pajak tidak diperhatikan karena hanya merupakan transfer dari pengusaha ke pemerintah. Oke, ada yang berbeda atau sama? Sama ya. Sama Ibu. Oke. Next, silahkan Esti, analisis ekonominya. Mana Esti? Apakah sudah terlihat, Ibu? Oke, silahkan. Yang operasional ekonominya ya. Itu kan yang masih finansial. Oke, yang dari ekonomi, dari sisi ekonomi yang nomor 26 gimana? Operasional cash flow, analisis ekonomi untuk penghasilan 1.500.000 dikali 1.000 unit akan menghasilkan 1.500.000.000 itu memperoleh poin A. Kemudian consumer surplus itu diperoleh dengan nilai 375 juta, itu adalah poin B. Kemudian untuk biaya-biaya, biaya bahan baku sebesar 60 juta, kemudian biaya impor sebesar 4 juta, biaya bahan baku sebesar 56 juta, kemudian untuk tenaga kerja terlatih underpaid 40% yaitu sebesar 84 juta, kemudian tidak terlatih sebesar 32.500.000. Untuk biaya penyusutan sebesar 50 juta dan biaya lain-lain sebesar 60 juta. Jumlah biaya yaitu sebesar 282.500.000. Kemudian laba operasional sebesar 1.592.500.000. Kemudian untuk bunga 20% sebesar 50 juta. Dan laba sebelum pajak yaitu sebesar 1.542.500.000. Kemudian untuk pajaknya 0 dan laba setelah pajak yaitu sebesar 1.542.500.000 rupiah. Kemudian untuk operasional cash flow sama dengan laba setelah pajak ditambah bunga ditambah penyusutan yaitu sebesar 1.542.500.000 rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah didapatkan hasilnya yaitu sebesar 1.642.000.000 rupiah. Oke. Ada yang berbeda atau ada yang sama? Beda, Ibu. Oke, siapa yang beda? Boleh. Siapa yang berbeda? Boleh di-share screen? Yang Mungkin beda? kalau Nggak apa-apa. itu Bu, yang punya Esti dia ngambilnya Oke. bedanya yang di itu Bu, harga bayangan apa penyusutan Bu. Oke, coba Tasya boleh share screen? Tadi kayaknya Cindy Bu yang mau Oh, Cindy. Oke, coba. Silahkan yang tadi bilang beda, boleh di-share screen, saya mau lihat. Baik, Bu, sebentar.
Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, bentar lagi loadingnya ini. Oke, silakan pelan-pelan dijelasin. Yang operasional aja ya, langsung. Mungkin tadi bedanya dari ST tadi di bagian biaya penyusutannya, Ibu. Nah, kalau untuk biaya operasional cost dari sisi ekonominya, karena pada hal diketahui bahwa penyusutannya itu, sebentar Ibu, penyusutan itu di nomor 5. Ya, nah di nomor 5 itu dia ada, tadi yang sudah dijelaskan oleh Floren, itu hasilnya 47.272.727 rupiah. Jadi untuk nilai penyusutannya itu bukan 50 juta, melainkan nilai 47.277.727 itu, Bu. Jadi untuk keseluruhannya sama, cuman bedanya di bagian penyusutannya itu aja sih, Bu. Jadi untuk nilai akhirnya itu kalau Cindy 1.442.500.000 rupiah, Bu. Ya, saya setuju dengan Cindy ya. Bagus, berarti kalian menyimak ya. Oke, saya coba boleh di zoom lagi Cindy yang bagian itunya, saya jelasin lagi sekali lagi. Di bagian semua dari awal. Oke. Penghasilannya semua sama. Nanti si ST diperbaikin aja di dokumennya ya ST ya, nggak usah diupload lagi. Oke, penghasilannya 1.500.000 sama nggak? Kemudian ya, consumer surplusnya 375. Habis itu dijumlahkan dapatlah 1.875. Ya. Habis itu bahan baku itu ada 60 juta. Ya, kemudian biaya impor 4 juta. Jadi totalnya jadi ada biaya bahan baku itu sebesar 56 juta. Oke. Habis itu tenaga kerja terlatihnya 60 juta. Yang tenaga kerja underpaid-nya itu dapatlah 24 juta. Ya, dapat segitu kan? Sama nggak? Mana tenaga kerjanya mana ini? Tidak terlatihnya dapat 24 juta. 40% dari berapa tadi? Coba dilihat. 40% dari 60 juta, Bu. Ya. Ya. Kemudian tenaga kerja terlatihnya 60 juta, underpaid-nya 24 juta, jadi dijumlahin dapatlah 84 juta. Sama nggak? Sama, Iya, Bu. Bu. Oke. Tidak terlatihnya 65% dapatlah 32.500.000. Sama nggak? Sama, Bu. Oke. Penyusutannya dapat 47.272.727,27 dari yang tadi Floren bilang. Kemudian dijumlahin, ditambah lainnya 60 juta, dijumlahin sehingga total biayanya sebesar 279.772.727,3. Sama? Kalau beda Sama, Ibu. Oke. Habis itu dikurangin antara penghasilan dengan total biaya dapatlah 1.595.227.273. Habis itu dikurang bunga 50 juta, dapatlah laba sebelum pajak 1.545.227,273. Karena ini analisis ekonomi, maka pajak 25%-nya nggak ada.
Ditulislah 1.545.227,273 rupiah. Habis itu kita hitung cash flow-nya. Berarti 1.545.227,273 ditambah 50 juta ditambah 47.272.727 dapatlah 1.642.500.000. Sama atau beda? Sama ya? Sama, Ibu. Oke. Semua sama? Atau ada yang beda? Sama, Bu. Kalau ada yang berbeda nanti perbaikin aja di dokumennya. Oke. Terima kasih ya Cindy ya sudah sudah mengklarifikasi. Kalau yang masih salah nggak masalah, yang penting kalian sudah mencoba mengerjakan ya. Silahkan diperbaiki, nanti saya akan share juga video yang hari ini. Ya pembahasannya biar bisa kalian ulang-ulang lagi.